Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan pada riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang terjemahnya, man shoma Ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada kedua hadis tersebut, mungkin ada perbedaan redaksi. Yang pertama, man shoma Ramadhana, dan yang kedua itu adalah man qoma Ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, sedangkan man qoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Namun yang ingin saya sampaikan pada saat ini, yaitu tentang imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan ihtisab. Jadi, barang siapa yang saum Ramadan atau melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih berdasarkan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentang makna iman dan ihtisab ini, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa makna imannya itu adalah adanya sebuah keyakinan bahwa ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihtisab, apa yang disebut dengan ihtisab itu? Banyakkan para ulama mengatakan bahwa makna ihtisab di sini adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan makna ihtisab dengan akar katanya yang berasal dari kata-kata hisab itu? Jadi ihtisab secara bahasa memang itu akar katanya itu dari kata-kata hisab. Hisab itu artinya perhitungan, menghitung atau perhitungan. Lalu apa kaitannya antara makna perhitungan atau hisab ini dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, saudara yang dirahmati Allah, tentang kata-kata hisab ini kita mungkin teringat kembali dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Tentu makna hisab di sini bukan berarti perhitungan dalam arti jumlah atau secara matematik seperti itulah. Namun tentu makna hisab di sini itu lebih kepada semacam kalau muhasabah terhadap diri, mungkin introspeksi lah gitu kan. Secara mendalam, secara seksama gitu kan, dengan apa yang telah diperbuat oleh dirinya itu. Itulah muhasabah atau muhasabah terhadap diri. Jadi makna perhitungan di sini, tentu sekali lagi itu bukan berarti perhitungan dalam arti jumlah atau secara matematik seperti itulah. Nah, tapi ada semacam perhatian gitu kan, atau sorotan gitu kan, dengan berbagai kelakuan, berbagai amal gitu kan, secara mendalam dan seksama seperti itulah. Itu makna muhasabah itu seperti itu. Nah, kaitan dengan ihtisab ini, jadi ketika para ulama mengatakan bahwa makna ihtisab itu, intinya itu adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ketika seseorang mengharapkan pahala dari Allah, maka konsekuensi logisnya itu orang tersebut tentu akan berpikir bagaimana si amal tersebut bisa menjadi pahala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari itu, ketika seseorang berpikiran seperti
ingin amalnya itu diterima oleh Allah dan menjadikan pahala untuk dirinya, maka orang tersebut akan memperhatikan dengan seksama, menyorot secara detail amal-amal yang telah dia lakukan. Itulah muhasabah terhadap diri, kaitannya dengan ihtisab itu. Jadi sekali lagi, ketika seseorang ingin amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia mesti memperhatikan lagi amal tersebut. Bagaimana si amal tersebut bisa diterima dan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini kaitannya amal tersebut, perhatian terhadap amal tersebut bukan hanya secara zohiriyah saja. Akan tapi batin atau batiniah daripada amal tersebut pun mesti dilihat juga. Nah, contohnya misalkan, ketika seseorang melaksanakan saum, hanya sebatas luarnya saja, dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, hanya seperti itu. Tentu tidak akan memiliki nilai ketika si saum tersebut masih diiringi dengan perbuatan-perbuatan, maksiat, kemungkaran, dan yang lainnya. Maka si saum tersebut tidak akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun secara hukumnya itu saumnya itu sah, tapi pahalanya nihil. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, kecuali hanya merasakan laparnya saja. Inilah mungkin makna ihtisab ketika seseorang ingin mendatang atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mesti memperhatikan lagi bagaimana amalnya tersebut itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wa barakallahu li wa lakum.